Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Salma Yap Channel. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dan kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan untuk melakukan semua aktivitas kita sehari-hari. Dan welcome back to SIC, Share is Care. Tapi hari ini bukan sharing sih sebenarnya. Tapi temanya ini sedikit berbeda karena konten dari video ini adalah pengalaman masa lalu. Jadi topik hari ini adalah judulnya mengenang masa-masa sekolah dasar. Jadi kita akan membahas tentang hal-hal apa saja yang Salma kangenin pas lagi ada di sekolah dasar dan hal apa saja yang ingin Salma rubah seandainya Salma bisa kembali ke masa-masa sekolah dasar. Ini akan menjadi video nostalgia bagi kalian yang seumuran Salma yang SD-nya tahun 2006 atau 2007, atau ini juga bisa menjadi hiburan untuk anak-anak semua yang sekarang lagi nonton, apalagi kalau misalkan ada murid Bu Salma yang nonton. So please enjoy this video. Don't forget to like and subscribe video ini. So kita mulai aja ya. Halo. So, kita akan beralih ke hal apa saja yang Salma kangenin di masa-masa SD. Banyak sekali. Ya nggak sih kalau misalkan kita mengenang masa SD, walaupun jangka waktunya udah lama, tapi masa SD itu adalah masa-masa yang paling teringat. Benar nggak sih? Jadi bagi adik-adik yang masih di SD, jadi kalian harus memanfaatkan momen itu dengan sangat baik. Jadi hal pertama yang Salma kangenin pas di SD itu adalah satu, itu tentang itu main di luar. Permainan-permainan di luar yang Salma lakuin di sekolah maupun di rumah. Jadi pas waktu kecil itu Salma kerjaannya main. Tapi main dulu sama sekarang, apalagi kalau misalnya sekarang COVID ya nggak bisa keluar rumah. Kalau dulu itu mainan tradisional. Contoh yang Salma kangenin banget itu main petak umpet sama teman-teman di rumah. Terus main sondah. Tahu sondah? Yang ada petak-petak nih kayak gambar di sini. Ini sondah namanya. Sondah. Terus main boy-boyan di mana harus lari-lari, dan ini adalah permainan yang sebenarnya Salma nggak suka, soalnya pas waktu kecil itu larinya tuh gampang kekejar. Terus selain petak umpet ada ucing sendal ya. Ucing sendal itu sendal diumpetin di mana nanti kita harus cari nih kayak gini. Ucing sendal. Dan ada kejadian itu ada saudara Salma yang sendalnya tuh nggak ketemu, jadi pas pulang tuh harus nyeker. Selain itu ada permainan yang paling disukai itu lompat tali. Biasanya lompat tali ini juga di sekolah juga suka main pas istirahat. Ini itu adalah permainan yang asik. Tapi karena pas waktu SD Salma tuh kecil, jadi pas waktu jarak kepala atau satu jengkal dari kepala, lompat talinya itu suka susah. Tapi rame banget. Sampai Salma tuh suka main juga di kebun kan. Kalau misalnya dulu tuh masih banyak rumput-rumputan, udah di kebun, suka main di sawah keliling-keliling sawah sama teman-teman di rumah ya. Terus suka main drama-dramaan, jadi acting-actingan kayak gitu. Jadi pas waktu itu dulu itu di dekat rumah tuh ada lapangan gitu, tapi lapangannya tuh di sampingnya tuh kebun. Jadi banyak yang gak lewat di sana, tapi ada lapangan yang bawahnya itu
udah dilapisin semen gitu, jadi nggak tanah, jadi kita bisa tiduran di sana, memandang langit. Pokoknya rame lah pokoknya gitu, sampai suka disusulin sama mama, suka dicariin. Terus selain itu suka juga main BP-BP-an. BP-BP-an itu jadi permainan yang kalau misalnya sekarang tuh kayak Barbie, tapi itu BP-BP-an itu dari kertas, jadi tempelan gitu kita gunting. Terus nih kayak gini ya tampilannya, sama liatin. Terus misalkan BP-BP-an tuh biasanya bikin tempat tidur atau jadi kayak misalnya dana lokasi dari kardus gitu. Terus ini kamarnya jadi kayak setting rumah, ini kamar, ini ruang tamu. Dibikinin sama kita kayak misalkan kamarnya itu dari bungkus. Kalau misalkan waktu itu bungkusnya kayak misalkan bungkus rokok, jadi diselimutin sama bungkus kado jadi tempat tidur. Terus wadah lingkaran jadi meja, atau kita bikin kursi-kursian. Pokoknya rame deh BP-BP-an itu. Yang kedua, yang paling dikangenin adalah main game. Gamenya itu bukan game online kayak sekarang. Jadi gamenya itu kayak, kalian tau gak sih Tamagotchi? Kalian tahu kan Tamagotchi? Kalau misalnya yang seumuran sama-sama tuh pasti tahu Tamagotchi. Terus Jimbot. Nah ini Jimbot. Tahu nggak? Jimbot, Tamagotchi. Pokoknya dua game ini adalah game yang sangat digemari dan murah meriah bagi siswa-siswa SD tahun 2000-an di zaman Salma ya. Jadi Tamagotchi ini adalah permainan yang dimana kayak kalau misalnya sekarang tuh kayak apa ya? Kayak POW. Kalian tahu nggak sih POW? Jadi kita tuh ngurus kayak Digimon dari mulai telur, terus kita kasih makan, terus udah dikasih makan kita kalau sakit kita suntik, terus kalau misalkan pup kita bersihin, terus ada permainan-permainannya. Pokoknya kayak POW. Jadi POW ini adalah anak dari Tamagotchi, keturunan dari Tamagotchi. Pokoknya rame banget. Terus Jimbot. Jimbot ini kalau misalkan sekarang gitu, kalau sekarang kita suka main PSP atau misalkan permainan HP, jadi dulu itu Jimbot. Jadi banyak kayak ada kapal-kapalan, permainannya ada ular tangga, ada puzzle. Dan harus kalian tahu, permainan itu mungkin kelihatannya sederhana bagi kita sekarang, atau mungkin sekarang wah udah sama sekali nggak menarik, tapi bagi orang yang seusia aku yang pernah mengalaminya, Jimbot dan Tamagotchi adalah permainan yang murah, meriah, dan menyenangkan. Oh iya, satu lagi adalah masih kayak Jimbot tapi berbentuk PSP, kayaknya PSP gitu ya, soalnya isi permainannya itu bukan puzzle. Sekarang itu permainannya itu lebih berwarna. Nih gambarnya kayak gini, permainan kayak gini, semacam PSP lah ya, tapi PSP yang model-model baru. Maksudnya model-model lama yang keluaran pertama itu. Jadi permainannya itu ada Mario, itu adalah permainan yang paling booming. Jadi mainnya itu biasanya itu di rental. Jadi si emangnya itu, misalnya sekarang ada rental PS. Nah itu rental Jimbot PSP. Nah misalkan mau berapa kan, mau 1000-an, mainnya 2 kali kalah misalkan kayak gitu. Jadi kita main, dan itu permainan Mario. Makanya Mario itu permainan zaman dulu, dan itu karena kalau permainan Jimbot itu nggak ada warna, sementara PSP kali ya namanya itu ada warnanya. Jadi kita wah pokoknya malah 300 perak itu pas waktu itu tuh bisa main loh, tapi cuma 1 kali permainan. Wah, lanjut nomor 3 yang dikangenin setelah itu adalah of course makanan, food man. Oke, kita nostalgia, tapi nostalgianya versi Salma ya. Jadi yang paling Salma kangenin pas jajanan SD itu adalah beli
mie goreng pakai plastik. Jadi pakai plastik dimakan gitu. Itu termasuk makanan mahal. Jadi pas waktu sama SD tuh makanan mahalnya tuh mie goreng pakai plastik, terus chicken. Walaupun chicken masih ada sekarang, tapi itu adalah makanan mahal yang wow gitu. Terus yang ketiganya ada bakso, ada lumpia, dan si mamang lumpianya tuh masih jualan loh sampai sekarang, dan rasanya itu masih enak. Nah itu makanan mahal. Yang makanan murahnya biasanya Salma tuh suka beli seblak pakai plastik, masih pakai plastik ya. Jadi pas SD tuh peplastikan lah istilahnya gitu ya. Seblak pakai plastik, seblaknya tuh biye, cuma seblak aja, maksudnya kerupuk seblak aja teman-teman, cuma ada berasa gitu. Kalian pernah nggak sih makannya? Dan itu murah dan itu enak banget. Jadi si emangnya tuh pakai toples gitu. Kalau misalkan mau beli, emang 500-an misalkan ya, 500 rupiah dibeliin. Itunya tuh gitu tek. Tapi pas aku bikin sekarang seblak yang kayak gitu tuh, gak tau kenapa gagal aja. Gak tahu, kalau misalkan dibiayain juga nggak kayak si emang, nggak tahu gimana caranya si emang. Pokoknya jadi aja ngiler. Terus selain seblak juga yang dikangenin adalah benang kusut. Tahu nggak makanan benang kusut? Mungkin sekarang masih ada ya di beberapa. Kalau misalkan kalian nggak tahu, kalian pernah beli loli dari gula yang si emangnya tuh jualannya tuh pakai dipangkul, terus di sana tuh ada apa ya namanya, wajan panas. Jadi gulanya tuh dicairin, nanti si emangnya tuh pakai tusuk, terus dicetak jadi beberapa, atau ditiup, gulanya tuh ditiup jadi balon gulali. Nah, itu juga enak banget itu. Terus yang paling Salma suka tuh yang benang kusut. Jadi yang gulalinya itu digitu-gitu, terus dicampurin sama terigu jadi benang-benang kusut, dan rasanya itu tidak terlalu manis tapi manis. Terbayang loh rasanya itu, pokoknya the best. Udah murah, cuma 500-an, terus 500-an 1000. Mantap. Sekarang kita beralih ke yang keempat yang dikangenin pas sekolah dasar, yaitu kangen jalan. Kalau misalnya sekarang itu kebanyakan kalau Salma sendiri pakai motor, kemana-mana pakai motor, jalannya apalagi olahraga. Nah pas waktu SD tuh pulangnya itu suka jalan kaki, jadi suka kangen aja sekarang tuh sama jalan kaki. Maupun itu ke pengajian, dari sekolah ke rumah tuh suka jalan kaki, dan kangen sekarang tuh. Yang kelima kangen sama teman-teman SD. Kangen ngecieh-ciehin, terus wajahnya tuh jadi merah. Cie. Kangen sama teman-teman SD yang masih bocil. Pokoknya masih inget lah sama teman-teman SD. Yang terakhir adalah hal yang dikangenin adalah sinetronnya pas zaman SD. Jadi pas SD itu yang dikangenin adalah sinetron zaman dulu, tapi nggak dewasa kayak sekarang. Jadi kalau misalkan waktu dulu tuh, tau nggak sih Heart series yang sama Yuki Kato, Esa Sigit. Terus yang aku sukain itu Ajari Aku Cinta, yang pemainnya itu Gita Gutawa. Akulah kembang perawan, ingin mulai merasa. Pokoknya suka banget sama Gita Gutawa pas zaman SD, dan suka banget sama film My Heart. Dan film pertama kali, tau gak sih kalian film pertama kali, kalau pas waktu itu susah ya kalau misalnya nonton bioskop gitu. Jadi film pertama kali yang ditontonnya juga bukan di bioskop, tapi di LCD, di layar LCD. Jadi diajakin sama Uwa gitu, nonton apa coba pas SD, film pertama, Ayat-Ayat Cinta.
Itu kalau nggak salah kelas 5 atau kelas 5 kelas 6. Film pertama Ayat-Ayat Cinta. Ngena banget sih. Pas SD aja aku bisa nangis, dan pas ditonton ulang nangis lagi. Emang bagus sih, emang bagus Ayat-Ayat Cinta. Apalagi Ayat-Ayat Cinta pertama. Sekarang beralih ke hal-hal yang ingin dirubah kalau misalkan aku dapat kesempatan untuk kembali ke sekolah dasar. Memerhatikan fisik loh, jangan memperhatikan fisik, bermain apa yang dia inginkan selama itu baik dan benar.